Oleh olang ala jere kametura ongku palang mon odik tak benyai bete. Sumenep, the soul of Madura. Rasanya tagline ini memang tepat disematkan pada kota ini, mengingat sejarahnya yang panjang dan perannya dalam membentuk karakter masyarakat Madura. Berjarak sekitar 127 km dari Surabaya, atau sekitar 5 jam perjalanan, kota ini menyimpan deretan jejak Islam yang begitu istimewa. Bukan hanya karena tentang syiar Islamnya, melainkan juga tentang merawat keberagaman dengan bingkai toleransi yang begitu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia TVRI. Senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jejak Islam. Dan dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda berkunjung ke Sumenep, the soul of Madura. Kita akan sama-sama melihat diorama jejak Islam di pulau ini. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan kami dalam Jejak Islam. Mengawali perjalanan kita menapaki jejak Islam di Sumenep, kami akan mengajak Anda ke Masjid Jami Agung Sumenep. Masjid ini dibangun pada tahun 1779 Masehi dan merupakan satu dari 10 masjid paling tua di Nusantara. Dengan usianya yang sudah lebih dari 2 abad, masjid ini telah menjadi saksi bergeraknya zaman. Berlokasi di jantung kota Sumenep, menjadikan masjid ini landmark atau ikon kota Sumenep. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Masjid Agung Sumenep. Masjid ini didirikan pada tahun 1779 Masehi dan didesain arsitekturnya oleh seorang Tiongkok. Karena itulah masjid ini begitu kaya akan budaya. Kalau kita lihat, arsitekturnya memadukan antara budaya Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Bagaimana detail arsitekturnya, bagaimana detail keindahannya? Ikuti terus perjalanan kami. Gaya arsitektur yang begitu unik dari Masjid Jami Agung Sumenep ini digagas oleh seorang Tiongkok yang bernama Liao Piango. Detail gerbang utama masjid ini memiliki banyak sekali corak khas Tiongkok. Sedangkan bagian dalam masjid bergaya layaknya masjid-masjid di Jawa, dengan detail ukiran khas Madura di beberapa sisi, juga beberapa keramik yang masih mengadopsi gaya Tiongkok. Oke Mas Aldi, boleh diceritakan dulu nih Mas Aldi, kalau saya pertama kali datang ke masjid ini kan masjid ini luar biasa indahnya, luar biasa otentiknya, luar biasa kayak seperti nilai historisnya banyak sekali. Sumenep akan kaya dengan sejarah dan budaya. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena di Sumenep memang banyak masjid yang berornamen tidak sama dengan masjid yang ada di Indonesia khususnya. Salah satu ya Masjid Jami Sumenep. Baik. Karena pembangunan Masjid Jami Sumenep sendiri digagas oleh Panembahan Sumolo dan arsiteknya ditunjuk oleh sang Panembahan yaitu Liao Piango yang berkebangsaan Tionghoa. Luar biasa, yang ya? Uniknya di situ. Jadi penggagasnya Panembahan Sumolo dan beliau menunjuk arsitektur dari kebangsaan Tionghoa, yaitu Liao Piango. Lantas kalau mungkin tadi saya lihat juga ada nuansa arsitektur Tiongkok begitu ya. Tapi ada arsitektur apa lagi mungkin yang bisa selain Tiongkok ada China, Timur Tengah, Eropa, Madura sendiri juga ada. Menara yang berdiri di sebelah barat masjid merupakan gaya arsitektur Eropa. Sementara pilihan warna pada bagian pintu dan jendela sangat kental dengan nuansa khas Madura. Perpaduan gaya arsitektur ini bukan tanpa makna. Semuanya menunjukkan bahwa keterbukaan akan budaya yang beragam serta nilai-nilai toleransi adalah hal yang amat penting
pada zaman dibangunnya masjid ini, yaitu pada zaman Sultan Abdurrahman. Nilai-nilai ini jugalah yang hingga hari ini dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga pengamalan nilai-nilai Islam senantiasa menjadi rahmat bagi seluruh umat. Tempatnya yang asri, yang sejuk, nyaman untuk ibadah, dan jamaahnya selalu banyak. Mudah-mudahan masjid ini tetap kokoh menjadi pusat perjuangan Islam yang ada di Kabupaten Sumeneb. Usia Masjid Jami Sumeneb yang sudah begitu tua tidak menjadikan masjid ini renta. Masjid ini justru masih kokoh berdiri dan sangat aktif dalam mengadakan kegiatan, baik kegiatan rutin seperti sholat jamaah maupun kegiatan lainnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bupati Sumeneb, yaitu Bapak Ahmad Fauzi SH.MH. Kita akan berbincang-bincang seputar potensi multikultural yang dimiliki oleh kabupaten ini, juga potensi wisata religinya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Fauzi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menarik sekali tadi kita sudah berkunjung ke Masjid Jami Agung Sumeneb. Ternyata di sana mencerminkan multikultural ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, ternyata Kabupaten Sumeneb ini memang dibangun oleh elemen-elemen multikultural. Bagaimana mungkin Bapak bersama dengan pemerintah kabupaten menjaga atau mengoptimalkan potensi multikultural ini? Ya, jadi Kabupaten Sumeneb ini sebenarnya dari sisi usia sudah tua. Jadi umurnya 752 tahun. Artinya usia yang sangat tua. Berangkat dari awal era kerajaan, di mana memang mayoritas agamanya Hindu. Artinya terus berproses, dipimpin oleh 35 raja, 16 bupati. Memang beberapa situs sejarah yang saat ini masih utuh, seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi misalnya, seperti Masjid Jami. Nah ini memang dibangun di era Kesultanan, Sultan Abdurrahman, jadi memang sudah di era masa keislaman. Artinya mayoritas sudah Muslim. Berpikir kaitan dengan multikultural di Kabupaten Sumeneb ini sudah selesai. Artinya Sumeneb ini bisa dikatakan miniatur Indonesia. Karena di era Kesultanan Sultan Abdurrahman itu sudah dipetakan. Misalnya untuk masyarakat Chinese ditaruh di tengah kota. Untuk masyarakat yang sukunya Arab taruh di sebelahnya Chinese. Lalu pribumi mereka melingkari Chinese dan etnis Arab. Artinya toleransi di Kabupaten Sumeneb ini sudah terbangun, bisa dikatakan sudah ratusan tahun yang lalu. Padahal perbedaan multikultural itu nyata begitu ya Pak? Sangat ya? nyata. Tapi berdampingan indah sekali, harmonis Indah gitu sekali. ya? Termasuk dengan Masjid Jami misalnya yang arsitekturnya itu ya kita lihat sendiri kayak apa namanya arsitektur Chinese gitu ya. Iya, karena memang dulu yang bangun diserahkan kepada arsitektur Chinese ya, Lu Piangho namanya. Sebetulnya kalau pemerintah kabupaten sendiri kedepannya ingin menjadikan wisata religi ini sebagai salah satu aset yang dioptimalkan juga, atau seperti apa nanti Pak? Kalau di Kabupaten Sumeneb kaitan dengan wisatawan religi, memang secara perjalanannya memang wisatawan religi ini jumlahnya paling banyak. Maka sehingga pemerintah daerah itu terus memberikan sebuah pembenahan, ya kan? Karena memang wisatawan religi ini kalau datang itu 1 base, 2 base, 3 base, nggak sedikit-sedikit ya Pak ya? 40 base kadang. Ya, apalagi dikaitkan dengan wali-wali 5 misalnya. Terus kunjungan-kunjungan wisata religi kaitan dengan Wali 9 misalnya. Itu juga langsung dari Banten sampai ke sini misalnya. Masya Allah. Terakhir. Karena memang ada tempat-tempat ziarah yang harus didatangi, misalnya ya Masjid Jami untuk bisa melihat
hasil-hasil pembangunan peninggalan di era 267 tahun yang lalu. Lalu juga sejarah kasta tinggi karena memang di sana ada makam-makam raja. Ya, termasuk ya Sultan Abdurrahman di sana, Pintar Saud di sana. Artinya pimpinan-pimpinan yang merintah Kabupaten Sumeneb rata-rata memang dikuburkan di Asta Tinggi. Terima kasih banyak Bapak, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Bupati Sumeneb. Jangan kemana-mana, ikuti terus Jejak Islam. Pemirsa, meleburnya nilai dan tradisi keislaman di Madura, khususnya di Sumeneb, tidak bisa kita lepaskan dari peran para raja Kerajaan Sumeneb. Untuk itu, menapaki jejak Islam kali ini tidak lengkap kalau tidak ke keraton. Ikuti terus perjalanan kami dalam Jejak Islam. Memasuki Keraton Songenep atau Sumeneb, kita akan disambut dengan labang mesem, yang artinya pintu tersenyum. Inilah gerbang utama keraton. Dibangun di atas tanah seluas 12 hektar, komplek keraton ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu tempat tinggal raja sekaligus tempat untuk raja dan keluarganya beristirahat, Pendopo Agung sebagai balai pertemuan resmi keraton, kantor koning sebagai kantor raja, rumah penyepen sebagai tempat raja beribadah, juga taman sare atau taman sari sebagai kolam pemandian. Beberapa bagian dari bangunan ini kini telah beralih fungsi menjadi museum. Tempat penyimpanan beragam peninggalan raja-raja Sumeneb. Peninggalan dari Sultan Abdurrahman, yaitu salah satunya ada kereta kencana, namanya kereta Mailor. Itu merupakan hadiah dari Raffles, Inggris. Peninggalan yang bisa telusuri, peninggalan dari Sultan Abdurrahman, salah satunya ada Al-Quran, tulisan tangan, yang umurnya sudah 200 tahun lebih. Sekarang ada di museum lokasi 2 yang namanya Kantor Koning. Juga Sultan Abdurrahman ini, salah satu raja Sumeneb yang jenius. Dari peninggalan-peninggalan yang masih dapat kita lihat hari ini, dapat kita ketahui bahwa para raja Sumeneb juga merupakan sentral dari proses penyebaran agama Islam di Madura, khususnya di Sumeneb. Kini, walaupun para raja telah berpulang, masyarakat Madura bahkan Nusantara masih terus mengenang jasa-jasa mereka. Makam para raja-raja Sumeneb yang terletak di Komplek Pemakaman Asta Tinggi tidak pernah sepi oleh peziarah. Asta Tinggi yang terletak di Desa Kebonagung
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb ini merupakan komplek pemakaman para pembesar keluarga Kerajaan Sumeneb yang dibangun sekitar tahun 1750 Masehi. Dinamakan Asta Tinggi karena tempatnya ada di ketinggian. Yang ada di Asta Tinggi ini adalah raja sekaligus wali Allah. Yang pertama Pangeran Panji Pulang Jiwo. Ini putra dari Bintara Saud, Panembahan Notokusumo Asiruddin yang bangun Masjid Jami Sumeneb. Sama yang di sebelahnya itu Sri Sultan Abdurrahman yang menemukan Asta Syekh Sayyid Yusuf Telango. Peziarah yang datang ke sini dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus masyarakat Madura sendiri. Arsitektur makam dalam kompleks Asta Tinggi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan yang berkembang pada masa Hindu. Hal ini dapat kita lihat dari penataan beberapa batu nisan. Selain itu, pengaruh kebudayaan Tiongkok juga dapat kita lihat di beberapa ukiran yang berada pada kubah makam. Karena di sini tempat raja-raja Sumeneb, Raja Madura gitu. Di sini tempatnya sejuk, adem gitu, tentram. Saya ke sini karena pengen barokahnya. Baik pemirsa, saat ini tim Jejak Islam TVRI akan menyeberang dari Kabupaten Sumeneb menuju Pulau Talango. Kami akan mengajak Anda berziarah ke makam Mukbaroh Said Yusuf Talango. Beliau adalah salah seorang ulama yang mengawali dakwah Islam di Pulau Madura. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan kami dalam Jejak Islam. Jauh sebelum Islam akhirnya melebur menjadi nilai-nilai di masyarakat, juga sebelum para raja-raja di Madura memeluk agama Islam, para waliullah telah terlebih dahulu memulai dakwahnya. Menyeberangi lautan, membabat hutan, semuanya hanya untuk satu tujuan, menyampaikan nilai-nilai keislaman. Mukbaroh Said Yusuf Talango adalah salah seorang yang mengawalinya di Madura. Untuk berziarah ke makam sang waliullah, kita harus menyeberang dari Sumeneb ke Pulau Talango melalui pelabuhan Kalianget. Setelah 10 menit perjalanan menyeberang dengan kapal tongkang, kita akan sampai ke Pulau Talango. Pada tahun 1791 Masehi, Sultan Abdurrahman itu mau menyebarkan agama Islam di Pulau Bali. Tiba-tiba Sultan Abdurrahman itu melihat cahaya nur yang sangat terang menderang di pulau ini. Beliau menyeberangi ke pulau ini. Setibanya di pulau ini, taunya nur cahaya yang sangat terang menderang tadi itu memancar dari pesarian atau makom yang tidak terawat. Sultan Abdurrahman mengucapkan salam, assalamualaikum, ada jawaban tapi nggak ada orang. Suara gaib yang jawab salamnya beliau. Lalu Sultan Abdurrahman pengen tahu siapa yang jawab salamnya dan pesarian yang ada di sini. Beliau bermunajat kepada Allah, mohon petunjuk. Dalam berapa menit doa beliau dijawab oleh Allah, kejatuhan selembar daun sukun di pangkuannya beliau. Bangun pendoponya Habib Yusuf di dalam, biar pesarian Habib Yusuf ini tidak kepanasan dan kehujanan. Tapi Habib Yusuf ini tidak mau dikasih pendopo atau congkok. Dengan sendirinya pesarian atau makom Habib Yusuf itu geser ke sebelah kanan kurang lebih 3 meter. Jadinya ada pohon yang merindangin atau yang menaungin pesariannya Habib Yusuf. Dan termasuk pendopo yang sampean tempatin ini juga termasuk saya. Ini adalah pendopo peninggalan dari Sultan Abdurrahman Raja Sumeneb. Ini tiangnya masih asli, kalau yang lainnya udah direhab. Ini kurang lebih 231 tahun. Dan alhamdulillah di sini kita mengelola Yayasan Sayyid Yusuf
yaitu MTS Sayyid Yusuf dan SMA Sayyid Yusuf dan Madrasah Diniyah Sayyid Yusuf. Dan alhamdulillah sekarang kurang lebih 600 dan itu tanpa biaya apapun mau sekolah di sini. Dan alhamdulillah berkat jamaah-jamaah rombongan yang ziarah ke sini, kita mohon doanya aja. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Makam Makbaroh Sayyid Yusuf berada di tengah-tengah pulau ini. Sejak ditemukan pertama kali oleh Sultan Abdurrahman Pakutaningrat pada tahun 1791, makam ini tidak pernah sepi peziarah. Alhamdulillah, namanya ziarah Pak ya, hati itu senang dan memang sudah terbiasa. Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, memang zikir itu untuk menenangkan jiwa, sehingga kita mendekat. Orang alim itu memang perintah Allah dan perintah Rasulullah, dengan harapan semoga kita besok di akhirat mendapat syafaatnya. Pemirsa, dari Sumeneb kita dapat mengambil pelajaran bahwa semangat kuat dalam menjalankan agama Islam bisa berdampingan dengan nilai-nilai toleransi. Hasilnya, kehidupan antar umat beragama yang indah dan harmonis. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Jejak Islam episode kali ini. Ikuti terus Jejak Islam episode-episode lainnya di TVRI tentunya. Akhir kata, saya Tika Aziz undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.